Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan kita, KTS. Kita tidak sendiri. Di episode kali ini, seperti biasa, kita akan mendengarkan satu kisah atau cerita dari satu sosok. Untuk episode kali ini, siapa nih? Nama sosoknya adalah Arundhati. A-R-U-N-D-H-A-T. Arundhati. Tahun? 1907. Oh, berarti pribumi atau? Pribumi sih sosoknya. Cuma dia kayak seakan-akan dia dilahirkan sebagai orang Netherlands, padahal enggak, dia tuh orang Indonesia. Oh, pribumi asli berarti. Pribumi asli. Arundhati. Oke, baiklah, kita langsung dengan ceritanya tentang Arundhati. Seperti biasa, kita terapkan adegan per adegan di imajinasi kalian. Arundhati adalah wanita asal Jawa Tengah yang bekerja sebagai tukang pijat pada masa itu di tahun 1900. Di tahun itu mereka pindah ke Buitenzorg, menempati satu rumah yang sampai detik ini rumah itu masih berdiri kokoh dan belum ada pemugaran sama sekali kecuali bagian pagar. Berarti yang si rumahnya belum ada kayak diperbarui apapun? Belum. Tapi masih ada? Masih ada sampai sekarang. Satu pohon besar di depan rumahnya juga dari dulu waktu pas dia tanam tuh masih kecil, sekarang sudah besar hampir menutupi rumahnya. Itu usia berapa? Apanya? Pas di persunting atau kita ceritakan si Arundhati ini? Kayaknya masih kecil banget ya, kayak di usia 13 tahun. Dia udah nikah? Arundhati iya, pas nikahnya dia di usia 13 tahun. Masih kecil. Kenapa mereka akhirnya pindah ke Buitenzorg? Karena di Buitenzorg itu adalah tempat di mana kaum Netherlands itu telah hidup berpuluh-puluh tahun. Jadi kayak semacam kota yang sudah jadi, aduh aku pengen merasakan hingar-bingar ibu kota gitu, tapi ya bukan ibu kota di Batavia, melainkan di Buitenzorg ini. Kenapa Buitenzorg? Selain itu mereka juga ingin merasakan bagaimana mendatangi beberapa acara pesta-pesta yang sudah diadakan berpuluh-puluh tahun yang lamanya, dan juga banyak artis-artis di masa itu yang sering berpentas di situ. Intinya hingar-bingarnya sudah bisa terbayangkan ya sama teman-teman semua, tuh sudah benar-benar sudah terlihat betapa menawan, betapa mewahnya Buitenzorg pada masa itu, di era itu. Arundhati bukanlah gadis lugu yang mesem-mesem, senyum-senyum malu. Dia cukup berani dan cukup untuk di era itu cukup membuat suaminya ketar-ketir karena Arundhati lumayan friendly, gampang bergaul. Oke. Dan yang bikin suaminya bingung tuh adalah rata-rata 80% tuh teman-temannya Arundhati di Buitenzorg adalah orang-orang Belanda. Dimana mereka tuh sebenarnya nggak mau buat berkomunikasi secara intens dengan kaum pribumi, apalagi mereka tahu Arundhati bukanlah dari terah bangsawan, melainkan suaminya kan. Iya. Tapi mereka menghargai karena Arundhati itu pandai Bergaul. Iya, pandai bergaul, terus pandai menarik simpati orang. Terus dia juga baik hatinya dan selalu memberi oleh-oleh khas dari daerahnya gitu untuk para nyonya-nyonya dan juga menir Belanda. Jadi misalnya gini, si menir-menir ini kan pada suka minum teh di sore hari. Nah, Arundhati itu sengaja membuat racikan teh, racikan kopi, racikan jamu untuk oleh-oleh kepada teman-temannya gitu. Jadi kan otomatis di circle itu mereka sangat-sangat welcome ke Arundhati nih. Nah, semua orang Belanda di era itu manggil Arundhati itu Mbak. Mbak. Karena kan dia sendiri yang bilang aku adalah orang Jawa Tengah, jadi aku tidak akan
menghilangkan atau meninggalkan kebudayaanku gitu. Jadi dia kalau misalnya kumpul hanya dia seorang yang memakai kebaya tulen, yang lainnya pakai gaun. Oke. Dan dia tuh nggak malu, bener-bener aku lahir sebagai orang Jawa. Jadi aku akan memperkenalkan bagaimana indahnya kebudayaan di daerahku. Arundhati memiliki 1 orang anak, tapi dia lebih memilih memberikan anaknya ke kampungnya. Ke ibunya. Iya, Oke. alasannya karena tidak menyukai anak kecil. Karena dia lebih menyukai bergaul dan berhubungan dengan para kayak eksekutifnya gitu di Belanda tuh, orang-orang penting. Masih ingin bebas ya. Karena kan mungkin masih muda ya, Iya. masih kecil. Iya. Masih kecil. Suaminya sangat-sangat membebaskan Arundhati untuk bergaul. Sampai beberapa hari Arundhati juga jadi pulang ke rumah tuh cuma tidur aja, mandi, tidur, lepas itu udah berangkat lagi. Arundhati bukan gila kerja, tapi dia lebih suka bergaul bersama cewek-cewek gitu. Tapi dia juga bukan dikatakan aku mencintai pekerjaanku, enggak. Dia suka berkumpulnya. Mungkin suka sosialnya dong kan? Iya, soalnya kan kalau di kampungnya dia bergaul dengan sesamanya ya, maksudnya wanita-wanita yang sederhana gitu. Dimana Arundhati kayak yang kalau kita sekarang sih sebutnya wanita feminis. Arundhati cukup feminis di masa itu. Jadi dia nggak peduli bagaimana kaum laki-laki ini sangat mengkelompok-kelompokkan kaum wanita agar kaum wanita tidak mempunyai pergerakan yang lumayan menonjol. Tapi Arundhati itu menerobos hal itu. Aku wanita bisa pulang malam, aku wanita bisa mengerjakan yang laki-laki kerjakan. Aku dan laki-laki tidak ada bedanya, hanya saja kelebihan dari kami adalah kami bisa mengandung dan menyusui. Hanya saja itu menurutku hanya sebagai pilihan. Jadi ketika aku ingin melahirkan, aku melahirkan, dan ketika aku tidak ingin menyusui anakku, aku juga tidak akan melakukannya. Dia bilang gitu. Pokoknya Arundhati ini sosok yang sangat-sangat bijaksana, terus suaranya pun bulat tegas, gaya yang bukan perempuan cewek yang menye-menye gitu. Bener-bener menceritakannya tuh gitu. Aku begini gitu kalau Arundhati itu. Tapi dia juga tetap menghormati suaminya. Jadi ketika dia pulang kerja terus dia lihat suaminya masih ada di ruang tamu, dia nyamperin suaminya terus ditanya, kamu sudah makan? Kamu butuh apa? Kamu mau minum teh atau minum kopi? Pokoknya dia tetap men-treat suaminya layaknya orang-orang Jawa pada umumnya gitu, orang-orang Nusantara pada umumnya. Dan suaminya tuh jadi menyukai gitu. Aku mencintai istriku karena dengan sekian banyak kegiatannya dia tetap memprioritaskan aku, walaupun memang kita mengesampingkan anak kita. Nah, lakinya juga kayaknya termasuk orang yang gak mau dipusingin masalah anak. Kalau kamu happy, aku pun happy gitu. Nanti kalau misalnya anak kita sudah besar, menurut kami berdua sudah tidak terlalu merepotkan gitu, anak itu akan tetap dijemput dan akan tinggal bersama kami di sini. Arundhati memiliki teman perempuan Belanda yang bernama Flora. Kalau jadi Fiora sih, ya soalnya sih L-nya tuh kayak I. Bernama Flora. Nah, Flora ini sudah memiliki suami, tapi usia suaminya itu sangat-sangat tua. Flora usianya baru 18 tahun dan suaminya di usia 64 tahun. Iya, 64 tahun. Jauh banget kan tuh? Iya. Perbedaannya jauh. Nah, suaminya itu memaksa Flora untuk gimana caranya kita harus memiliki buah hati. Sedangkan Flora itu nggak mau. Jadi si Floranya nggak mau, suaminya yang mau. Sedangkan si Arundhati ini udah dikasih, tapi mereka nggak mau mengurus. Ya, intinya kayak gitu ya. Nah, Flora dan Arundhati adalah bestie.
kemana-mana mereka berdua. Pas udah nyampe rumah pun mereka saling bertukar kabar di telepon lama gitu. Kayak ngobrolin ini, padahal dia habis ketemu lama berjam-jam, tapi tetap ada aja bahan-bahan gosipannya mereka berdua. Sampai di suatu saat Flora itu minta tolong ke Arundhati buat gimana caranya ya, aku tuh nggak mau berhubungan sama suami aku, apalagi mengandung anaknya. Kalau kamu mau bantu aku, kamu bisa nggak kamu berhubungan intim sama suami aku? Semoga aja sekali berhubungan intim kamu bisa hamil. Nanti aku urus kamu. Nanti anaknya aku yang urus. Arundhati bingung dong, kayak, what? Kok bisa? Ngapain? Kan suami lu udah tua gitu, sedangkan suami gue masih ganteng gitu. Itu tuh berarti suaminya si Flora itu bujang tua. Nggak tahu sih, tidak terlihat backgroundnya, nggak kelihatan. Nggak mau, intinya Arundhati tuh nggak mau. Nah, Flora bisa-bisanya minta tolong ke suaminya si Arundhati. Bisa tolong saya mas, gini buat nyeritain, kan saya tahu kalau Arundhati itu wanita subur, wanita yang sehat, jadi dia aku pastikan pasti bisa melahirkan anak dengan mudah, katanya gitu. Pokoknya si Flora ini tuh nyiram egonya suaminya Arundhati, yang mengatakan bahwa oh iya Arundhati tuh begini, terus mas juga begini, keluarga yang ini, pokoknya disiram lah egonya sebagai seorang laki-laki, sampai akhirnya suaminya mengizinkan istrinya menjadi, kalau kita tuh sekarang apa sih disebutnya? Ibu rahim. Iya kayak gitu ya, di zaman dulu ternyata udah ada kayak gitu. Dan akhirnya dikasih tahu nih, dikabarkan lah ke Arundhati bahwa suamimu telah setuju. Arundhati ketawa, kayak, ini yang gila kita apa takdir ya, katanya. Tapi nggak apa-apa lah, aku coba. Dan akhirnya terjadilah hubungan itu. Tapi si kakek-kakek yang tua bangka itu dia nggak tahu kalau istrinya tuh sedang ditukar. Gue tebak itu pasti kamarnya gelap. Digelapin. Istrinya ada di balik itu, di balik, kayak kan sebelum ke kamarnya dia tuh ada ruang tamu lagi, bukan ruang tamu, kayak ruang keluarga gitu lah, tapi ini di lantai 2. Pokoknya si Flora ini tuh saudagar kaya raya gitu suaminya tuh, rumahnya bagus banget. Nah, dia berhubungan intim lah tuh si Arundhati sama si suaminya si Flora itu, iya. Terus suaminya si Flora itu ngoceh pakai bahasa Belanda yang mohon maaf gitu, yang artinya kayak gini, aku tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya, kamu begitu berbeda dan sangat kayak gitu dah. Pokoknya intinya 21 tahun ke atas ya. Intinya katanya kalau si Arundhati ini lebih kayak gitu ya, maksudnya gitu lah pokoknya, dibanding istrinya si Flora. Mungkin karena beda kali ya, kan kalau si Arundhati suka rempah-rempah tuh, suka ngurus badannya, sedangkan orang Belanda tuh di era itu malas mandi. Jadi mungkin gitu kalian. Nah, sedangkan Arundhati itu kan kinclong gitu, walaupun kulitnya memang bukan kulit yang kinclong, maksudnya putih mulus gitu, bukan, tapi ini tuh sawo matang, tapi dia mulus gitu, cantik gitu, eksotik lah gitu, eksotik. Nah, suaminya tuh makin menggila dan tergila-gila gitu sama si Flora di malam itu. Disangka suaminya kan tuh Flora kan. Nah, ini kan udah pagi harinya tuh, dia bilang, aku tidak menyangka kau begitu membuatku itulah ya, kayak gitu. Terus si Flora suka sambil makan telur rebus sama roti dan juga keju. Ya, semoga saja aku bisa cepat hamil, kata si Flora. Kalau aku hamil, kamu tidak bisa sekamar dengan aku. Oh iya, nggak apa-apa, selagi kita bisa menghasilkan satu buah hati. Jadi suaminya tuh di situ bahagia gitu, terus dia tuh cerita-cerita ke teman-temannya, sampailah di kuping si Flora dan si Arundhati. Karena si Flora dan Arundhati itu kan dia IO, jadi semua pekerjaan hiburan di era itu tuh ada mulu dianya berdua. Jadi dia tuh denger kayak gosip-gosip kayak. Terus kalau si Arundhati tuh bilang gini ke si Flora, suamimu wong edan gitu, pokoknya edan gitu si Arundhati. Terus si Floranya ketawa,
kamu berarti enak kata dia gitu. Terus Arundhati langsung kayak ya jelas lah cina, aku kan orang Jawa kata dia, makanya kamu tuh mandi, kamu ini pokoknya diajarin lah gimana cara jadi perempuan gitu. Perempuan tuh harus wangi, harus cantik kayak gitu. Terus si orang Bali kayak gitu. Nah makinlah tuh Grace, lama-lama nih beberapa bulan kemudian tuh udah mulai beda nih, mual nih Arundhati, dan dia bunting. Dia ngabarin lah ke suaminya gitu, mas aku begini. Oh ya nggak apa-apa, nanti kalau sudah lahir kan anaknya bisa dianterin lagi ke Flora. Oh iya, tanpa, gue tuh bingungnya gini ya, mereka tuh sepakat kayak gitu tanpa memikirkan kalau si Arundhati kan orang Indonesia, Flora kan orang Belanda Tulen. Masa iya Belanda plus Belanda anaknya eksotik? Iya. Takutnya kulit anaknya tuh ngikut ke ibunya. Takutnya. Apa gak bingung gitu kan, suaminya yang udah tua itu kok bisa katanya kulitnya kok bisa berubah gitu. Gimana coba? Pisah kamar lah itu si Flora dan suaminya. Bahagia lah si Flora di situ kan. Si Flora milih kamar di lantai pertama, lantai 1, nah suami lantai 2. Jadi si Flora tuh bisa bebas kapan aja buat pulang ke rumahnya. Bisa lalang deh tuh. Bisa main kemana kesana kemari gitu. Bisa main kesana kemari. Nah lahirlah si anak itu. Si Flora pura-pura ngelahirin. Karena suaminya tuh gak berani nyentuh si Flora, karena si Flora tuh kan kayak galak gitu ke suaminya. Cuek ya? Kayak ih apa sih gitu. Kayak gak sayangnya karena udah tua kali, dia jijik gitu kali ngelihat suaminya. Nah udah gitu kan lahiran nih, untungnya kulitnya putih tapi rambutnya gak pirang. Matanya gak biru, matanya juga gak abu, matanya coklat, rambutnya coklat. Flora langsung kayak, sedangkan aku pirang, suamiku pun pirang gitu. Dan suaminya tuh gini, oh kamu mirip eyang aku gitu, kamu mirip nenekku gitu. Nenekku kan rambutnya coklat. Selamat datang di keluarga ini, kata suaminya tuh. Padahal si Flora tuh kayak, ini bukan anak gue. Jadi Flora tuh bukan yang gak mau punya anak ya, cuma dia tuh gak mau punya anak dari si kakek itu. Si kakek itu. Itu pura-pura lahirinnya di depan si kakeknya? Enggak. Oh, enggak. Di kakeknya mungkin di luar ya? Iya gitu. Suaminya dari Arundhati itu kan menjaga rahasia itu harus sampai mati kan. Terus suaminya tuh bilang gini ke Arundhati, Dek Ajeng, kalau aku diperbolehkan, aku ingin berhubungan dengan Flora. Si Arundhatinya langsung kayak, aku tuh berhubungan sama suaminya Flora itu nggak ada rasa. Wong dia juga udah tua kok. Apa yang aku lihat gitu. Flora cantik gitu. Maksudnya tuh nggak inilah sama dia gitu kan. Masa gua sama nenek-nenek, gua sama kakek-kakek lah sama yang masih muda, bule pula gitu. Terus kata suaminya gini, kamu cari aja yang lain. Penyimpangan kayaknya ya lakinya ya. Tapi aku tetap pengen sama Flora. Dia melakukanlah sama si Flora di rumahnya si Arundhati. Nah si Arundhatinya di ruang tamu ketawa-ketawa. Sakit kan itu? Kayaknya sih. Terus dia ngetok pintu. Udah toh, udah 2 jam, kata si Arundhatinya. Tidur katanya. Oh iya mbak, aku ketiduran, kata si Floranya. Nah makan dulu. Makan tuh mereka bertiga. Terus suaminya nanya, kamu nanti besok mau ketemu siapa? Ada. Laki-laki Belanda apa Indonesia? Indonesia. Tapi dia ganteng banget katanya gitu. Ya syukurlah katanya. Jadi mereka tuh gak cerai, tapi mereka jadi kayak melakukan hubungan yang terbuka. Hubungan terbuka, jadi gak ada rasa cemburu gitu. Nah Arundhati juga ketemulah sama gebetannya, terus dia menginap di rumah gebetannya gitu, sampai ke Arundhati ini melakukan selama berbulan-bulan lamanya, dan Flora juga melakukan hal itu dengan suami Arundhati selama berbulan-bulan lamanya. Itu si Flora hanya satu dengan suaminya Arundhati? Enggak,
Enggak juga. Enggak, dari sebelum sama suami Arundhati pun Flora mah udah kemana-mana. Maksudnya teh si suaminya satu doang sama si Flora. Ya, Tapi kalau si Arundhatinya? Arundhati mah enggak, sama si cowok itu. Oh, satu juga. Satu juga. Oh, Kalau si Flora emang kemana-mana. Oke. Flora tuh ya kayak gitulah. Intinya tuh dia tuh pengen mendapatkan laki-laki yang seumuran dia. Kalau nggak di atas dia berapa tahun aja gitu. Gak mau dia sama kakek-kakek tuh gak mau. Mereka berdua tuh adalah sepasang sahabat yang tidak ingin mengurus buah hatinya. Flora dan Arundhati ini sama sekali gak mau nyentuh anaknya. Berarti setelah anaknya lahir sama si kakek ini Diurus sama itu babu. babu. Si kakeknya juga gak ngurus, yang penting mah punya anak aja gitu si kakeknya tuh. Nah gak lama nih, di tahun 1905 suaminya Flora meninggal dunia. Dan anaknya juga berusianya masih kecil banget kan tuh gitu. Nah terus si Floranya tuh teriak, ya kan mati kan gitu kalau bahasa Indonesia. Dibilang juga nggak usah punya anak, kalau kayak gini sayang susah. Nah akhirnya si anak itu tetap diurus sama si Flora, cuma ya Flora bener-bener jarang megang, ketemu juga jarang sama anaknya. Cewek anaknya, bener-bener cantik karena kan percampuran darah kali ya, jadi putihnya juga nggak putih pucat banget. Dan si Arundhatinya juga kan emang cantik. Si Arundhatinya hamil nih di setahun sesudah suaminya Flora meninggal, berarti 1906. Arundhati hamil, ditanya sama suaminya, anakku atau anak pacarmu? Aku kurang tahu deh. Lah harusnya kamu ngitung tondek, katanya tuh. Iya tapi aku wis lupa. Yaudahlah cina, mau anakku ataupun anak yang lain sama aja, katanya, kita juga nggak akan satu rumah sama dia gitu. Oh iya, lahirlah anak itu di penghujung tahun 1906. Lahirlah tuh. Si pacarnya si Arundhati itu tuh nggak terima kalau anaknya bakal ditaruh di Jawa Tengah. Kenapa kita nggak urus aja dia, kasihan. Aku sayang sama anak aku, katanya. Tapi aku nggak bisa ngurus anak, nggak apa-apa kita sewa orang. Ya udah katanya. Terus si Arundhati ini di tahun 1907 dimana dia sudah mulai kayak ngerasa baikan nih after lahiran gitu. Jadi udah bisa jalan-jalan lagi karena kan udah lewat 3 bulanan lebih gitu ya, hampir 4 bulanan. Jadi dia udah bisa kemana-kemana lagi sama si Flora ini, ngurusin IO-nya. Jadi kayak yang sahabat yang agak-agak sedeng kurasa ya. Dengan masalah yang kayak gitu mereka tetap kayak sahabat baik-baik aja. Iya, baik-baik aja biasa. Dan itu tuh dijadiin bahan jokes mereka berdua. Gak lama tuh ada satu pesta yang memang mereka tuh udah ngurus dari jauh-jauh hari, tapi karena si Arundhati ini sempat hamil, jadi acara ini tertunda. Makanya dilanjutkanlah di tahun 1907 ini, acara besar-besaran nih. Jadi dari berbagai macam tari-tarian, musik segala macam, orkestra, dan juga banyak drama-drama opera dan juga drama-drama tradisional di situ jadiin satu nih. Jadi kan acaranya dari sore sampai malam hari. Sukses nih acaranya sampai ke penutupan, dan mereka akhirnya makan-makan bareng, terus minum anggur bersama, terus dikasih penghargaan juga gitu, telah mengadakan acara termewah termegah di tahun itu. Nah, salah satu pemimpin, tidak bisa disebutkan namanya karena ada di Google ya. Dan salah satu pemimpin di situ mengajukan diri kepada Arundhati, ingin menikahi Arundhati, dan Arundhati setuju. Dan dia melepaskan suaminya, saudagar kaya raya di bidang tekstil. Dia lepaskanlah ikatan dengan suaminya, dan suaminya pun mengiyakan karena suaminya kan telah mendapatkan janda Flora, ya kan? Tuh gue tebak. Jadi mereka kayak gitulah ya. Nah akhirnya si Arundhati ini bersama dengan si pemimpin ini. Nah pemimpin itu tuh
cinta berat gitu sama si Arundhati, sangat-sangat cinta, sampai ada beberapa patung yang dibuat gitu untuk Arundhati, dan nggak tahu ya di sekarang itu ada di museum di mana, nggak tahu museum di Indonesia, nggak tahu museum yang ada di Belanda, karena kan pada masa itu banyak banget barang-barang art yang di art ataupun peninggalan-peninggalan sejarah yang dibawa Bawa ke ke Belanda. Belanda, dan juga museum di Inggris. Jadi kita nggak tahu ya museumnya ada di mana. Bagi yang penasaran boleh silahkan cek ke Belanda atau Inggris. Cari aja sendiri. Ada gitu, dia udah dibuat, saking cinta yang dibuatkanlah patung-patung itu, dan Arundhati itu bilang, aku memiliki 2 anak tapi beda bapak. Sepertinya sih beda bapak, katanya. Oh nggak apa-apa, nggak masalah Nyonya, aku sangat mencintai kamu, katanya gitu. Menikahlah mereka, kayak pokoknya kayak di adegan-adegan orang bule ya, kayak pengantin datang, gitu, bunga-bunga apa segala macam. Tiba-tiba si Flora datang memberi racun kepada makanannya si Arundhati. Tapi Arundhati tuh nggak makan racunnya, Kenapa? karena dia nggak mood makan. Yang makan malah pembantunya, dan pembantunya mati. Di situ si Arundhati mikir, oh ada yang nggak suka sama aku. Berarti dia kebetulan nggak makan doang, bukan karena nggak tahu sebelumnya. Bukan karena udah tahu sebelumnya. Nggak tahu, pokoknya emang lagi malas makan aja kayaknya. Terus dia di situ kayak curiga, kenapa bisa berkeluar busa dari mulut pembantunya. Akhirnya dia tuh nggak mau lanjutin makan. Terus dia cerita sama suaminya, sepertinya ada yang tengah membidik aku gitu, menjadikan aku sebagai korban. Terus si suaminya tuh bilang gini, bagaimana kalau kita tuh beritakan bahwa kita telah bercerai. Si suaminya tuh menyangka kalau ini tuh kayaknya adalah pelakunya adalah rival politik aku, jadi mendingan daripada kamu yang nanti akan jadi sasaran, mendingan kita kabarkan aja ke semua orang bahwa kita telah berpisah. Oh ya udah, ya, katanya. Aku akan angkat kaki dari sini, tapi ada beberapa hari di mana aku akan tetap di sini. Sambil aku menyiapkan rumah untuk kita berdua ya, di daerah atas. Gitu ya pokoknya. Berita kan udah menyebar kemana-mana, begitu juga di kupingnya si Flora. Flora tuh langsung kayak yang so iye gitu buat nanya, kayak, kenapa kok bisa cerai? Iya, soalnya aku nggak sanggup menikah dengan seorang politikus. Wah yaudah ya, kamu mau kembali ke rumah aku, katanya. Rumahku kosong, cuma ada anak-anak doang. Maksudnya tuh yang anaknya si Flora sama anaknya si Yang kakek bukan? iya, anak yang sama si kakek itu, sama anak yang kemarin dia hamil. Iya, yang sama si mantan suaminya si Arundhati itu bilang, aku sempat hampir mati waktu itu, ada yang meracun di makanan, entah di makanan gak atau di minuman, tapi pembantu aku meninggal, katanya. Terus si Flora kok bisa? Iya nggak tahu, kayaknya ya itulah namanya kehidupan politikus. Oh iya, nanti malam jangan lupa ya, aku ngundang kamu, kita makan steak berdua, bertiga lah sama suami aku, katanya. Maksudnya tuh mantan suaminya si Arundhati kan. Makanlah steak mereka bertiga. Pas makan steak, suaminya tuh nanya, kenapa kok kamu makin cantik? Iyalah, katanya, sudah bisa mendapatkan laki-laki yang lebih dari kamu dan tidak mencintai sahabatku sendiri. Nah ternyata di situ kita baru tahu ya kalau sebenarnya dalam lubuk hati mereka tuh mereka saling cemburu nggak sih? Iya. Si suaminya cemburu ngelihat si Arundhati udah kayak gitu. Terus si Arundhati juga cemburu ngelihat suaminya sama sahabatnya juga cemburu. Kemudian si Arundhati makin cantik, terus akhirnya si cowok itu jadi suka nanya kali ya. Jadi makanya kepo. jadi si Flora tuh makanya ada pikiran buat ngeracun. Intinya sih yang nggak mungkin gak cemburu. Iya. Bukan orang-orang sakit tuh ternyata. Gua kira orang sakit. Nah udah gitu Arundhati di situ posisinya bingung dengan percakapan yang kayaknya awkward banget gitu, percakapannya kok nggak kayak kita yang dulu. Terus suaminya bilang gini, kamu cerai sama suami kamu? Iya. Kenapa? Diceritain lah tuh yang tadi. Oh gitu, ya udah kamu balik lagi ke sini, kita menjalani hubungan seperti layaknya suami istri lagi. Aku juga punya tanggung jawab besar ke keluarga kamu, telah membawa kamu ke sini jauh dari keluarga. Terus sekarang kamu hidup layaknya seorang nona Belanda, sedangkan kamu harus ingat kamu tuh dulu sangat bangga memakai kebaya. Jadi pada saat itu tuh Arundhati udah lepasin kebayanya, terus dia udah pakai gaun-gaun gitu.
Arundhati bilang, aku tidak bisa mencintai laki-laki yang mencintai orang lain. Nah itu posisinya si Flora itu lagi bikin teh di dapur. Oh, jadi percakapan mereka berdua. Nggak kedengeran. Nah pas lagi bilang aku tidak bisa mencintai laki-laki yang mencintai wanita lain, si Floranya udah deket. Jadi kedengeran kayak, apakah suami aku tuh beneran masih sayang sama aku, atau kok dia ada obrolan kayak gitu yang keluar dari mulutnya si Arundhati gitu kan. Apa yang udah suamiku tanya gitu ke kamu. Dia tuh nanya langsung, suami aku ngomong apa, kok kamu jawabnya gitu. Ya dia bilang ingin mempersunting aku kembali gitu, menjalani hidup lagi. Terus aku gimana, kata si Flora. Kamu tetap jadi istri aku, tapi istri keduaku, istri pertamaku tetap Arundhati, karena aku tidak mungkin bisa membawa kamu ke keluargaku. Maksudnya tuh mungkin keluarganya nggak nerima Londo ya. Iya. Jadi pengennya sama orang Indonesia lagi. Terus aku nggak mau ya, aku nggak bisa, Kata si Flora. iya aku nggak mau, aku nggak bisa. Terus dia nanya ke si Arundhati, setelah dari ini kamu akan kembali ke mantan suamimu apa ke Mas? Aku nggak tahu, kehidupan ini bikin aku mual, katanya. Aku menyesal pindah ke sini, aku pengen hidup normal. Terus suaminya juga pengennya gitu. Aku juga menyesal melepaskanmu sampai akhirnya melihatmu dipersunting 2 orang laki-laki yang tidak jelas, katanya. Terus mereka malah sepakat bertiga untuk mengakhiri hidup mereka, jadi saling tusuk. Coba Kok bisa? karena mereka berdua tuh kayak sudah tidak menginginkan hidup. Terus si suaminya itu yang laki-laki seorang diri itu juga tidak bisa memilih mana perempuan yang akan dia pertahankan sebagai istri. Flora juga sangat bergantung sama si laki-laki ini. Kalau Arundhati sebenarnya tidak bergantung ke laki-laki ini juga, tidak bergantung juga ke Flora, tapi bergantung ke emosional mereka berdua gitu. Dan sampai sekarang tuh mereka bertiga ada di rumah itu. Itu saling tusuk berarti Arundhati nusuk? Arundhati nusuk suaminya, suaminya nusuk Flora, kayak gitu. Sampai meninggal. Iya, meninggal. Jadi mereka tuh sempat terkapar ya di lantai. Tapi mereka sambil ketawa-ketawa. Darah udah mengalir, cuma mereka sambil ketawa-ketawa. Udah gitu. Sampai, siapa duluan yang mati menurut kalian? Suaminya Enggak. Arundhati. Arundhati yang duluan meninggal. Arundhati. Yang pertama kali tusuk Arundhati. Iya. Yang kedua suaminya. Iya. Ketiga baru Flora. Nah si Flora masih ada tenaga buat agak duduk sedikit, terus bikin kepalanya si suaminya sama kepala Arundhati saling bersender. Kayaknya sakit juga tuh. Terus si Floranya di pahanya suaminya sampai ke meninggalnya. Dan dia nggak mikirin tuh anaknya gimana, nggak mikirin, nggak. Jangan-jangan anaknya adalah salah satu dari korban yang konten bocil hilang. Ya kan nggak tahu ya, kan nggak tahu. Kan ini mah cuma saling bersangkut itu aja ya, bersangkut-sangkutan aja gue. Cuma terserah, kan nggak tahu, misteri. Orang si Flora sama si Arundhati aja bersangkut paut menjadi IO di di konten penyanyi Belanda ya. Tapi memang bukan tahun yang sama ya. Cuma ya kan nggak tahu. Udah ya, gitu aja. Begitulah kisah dari Arundhati, seorang primadona pada masanya. Gue sebutnya primadona karena dia kesana kesini ya, terus cantik juga katanya. Berarti primadona dari Jawa Tengah ya? Di Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Buat kalian, terima kasih yang sudah menonton, dan juga jangan lupa untuk tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kita. Bye. Alhamdulillah ya Allah.